Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di channel ini saudara, dan kemudian saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri, di mana sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kuatkan hati kami, hiburkan hati kami, terangi hati kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka, hati mereka, pikiran mereka dalam merenungkan firman Tuhan. Biar mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Yakobus pasal yang keempat, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, di mana topik yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana kita mencapai tujuan kita. Saudara, berbicara tentang tujuan, saya percaya setiap kita punya tujuan, keinginan, target, atau visi di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah, dalam perjalanan kehidupan kita, apakah kita akan mencapai tujuan kita itu atau tidak? Kalau berbicara tentang kerinduan untuk mencapai tujuan itu, saya percaya setiap kita pasti begitu rindu mencapai tujuan, keinginan, kerinduan, atau visi kita, saudara. Saya pribadi ada berbagai tujuan dan visi dan target di dalam diri saya, baik secara spiritual, baik keluarga saya, baik secara finansial, dan sebagainya dan sebagainya. Dan saya begitu rindu supaya pencapaian-pencapaian itu terjadi. Khususnya dalam pelayanan, saya punya kerinduan yang besar untuk memenangkan sekian banyak orang dibawa kepada Tuhan, untuk jadi persembahan atau buah kehidupan yang harum di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bahwa itu bisa tercapai jika saya melakukan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, seperti prinsip-prinsip firman Tuhan. Demikian juga saya percaya saudara bisa mencapai tujuan saudara jika saudara melangkah atau hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, bagaimana harusnya kita melangkah menuju tujuan itu. Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara. Dengan kerinduan dan harapan, melalui renungan di pagi hari ini, saudara mengerti atau menyadari apa yang menjadi tujuan saudara, ataupun mungkin saat inilah waktunya untuk saudara menetapkan tujuan, target, atau visi hidup saudara. Dan kemudian saudara juga memahami bagaimana prinsip-prinsip firman Tuhan yang harus saudara hidupi untuk saudara mencapai tujuan-tujuan itu. Jangan sampai kita hanya melangkah dalam hidup ini hari demi hari saudara, waktu demi waktu terbuang dengan sia-sia. Tetapi biarlah kita punya target atau tujuan yang jelas dalam hidup kita, dan kita punya langkah atau prinsip-prinsip yang harus kita hidupi untuk mencapai tujuan itu. Dan harapan kerinduan saya,
saudara akhirnya mengalami dan menggenapi dalam hidup saudara, artinya Tuhan menggenapi dalam hidup saudara apa yang menjadi kerinduan, tujuan atau visi saudara, sehingga itu akan menjadi kesaksian. Saya rindu mendengarkan saudara. Saudara menuliskan kesaksian-kesaksian saudara di dalam video channel ini saudara, ketika saudara meraih tujuan, target dan visi saudara dalam hidup saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar, dan kemudian saudara meraih kerinduan saudara, tujuan saudara, target saudara. Silahkan disaksikan di kolom komentar video ini saudara, untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang, supaya setiap saudara atau anak-anak Tuhan yang lain yang mendengarkan renungan ini akhirnya punya tujuan, target dalam hidupnya, dan menghidupi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan menuju kepada tujuan atau visi tersebut. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan saya akan menjelaskan secara sistematis sehingga saudara gampang memahaminya. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Yakobus pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hei kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hei kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Puji Tuhan saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yakobus menegaskan kepada penerima surat Yakobus bagaimana supaya mereka mencapai tujuan dalam kehidupan mereka. Apa yang harus mereka lakukan atau apa yang harus mereka hindarkan supaya mereka mencapai apa yang menjadi tujuan, keinginan di dalam kehidupan mereka. Di mana di ayat yang pertama dikatakan, dari manakah datangnya sengketa? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi saudara, di sini dikatakan ada yang menjadi keinginan, ada yang menjadi tujuan.
tetapi keinginan dan tujuan tersebut tidak tercapai. Itu yang ditegaskan oleh Yakobus di sini, saudara. Dan Yakobus menjelaskan apa yang menyebabkan sehingga keinginan atau tujuan mereka tidak tercapai. Nah, itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Apa yang menyebabkan keinginan dan tujuan mereka tidak tercapai untuk kita hindari dalam hidup kita, supaya dalam kita menjalani kehidupan kita jangan sampai kita gagal sampai kepada tujuan kita, apa yang paling kita rindukan dalam perjalanan kita di dalam Tuhan. Nah, saudara, alasan pertama sehingga mereka tidak mencapai keinginan atau tujuan mereka, sekali lagi saya baca, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Saudara, lihat di sini, ada hal yang luas memang sebenarnya disebutkan di sana, tetapi kalau saya rangkum menjadi satu kata, masalahnya di sini adalah masalah karakter. Karakter mereka tidak benar. Itu sebabnya mereka tidak mencapai apa yang menjadi keinginan mereka, apa yang menjadi tujuan mereka. Karena mereka iri hati, mereka kasar, bahkan demi mencapai tujuan mereka menghalalkan segala cara. Bahkan dikatakan mereka membunuh, mereka bertengkar, berkelahi. Jadi ada karakter yang tidak benar di sana, dan itu yang menyebabkan mereka tidak mencapai tujuan mereka. Saudara, berbicara tentang karakter, itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk dibenahi dalam mencapai tujuan. Demikian juga dalam hidup kita, saudara. Kalau saudara punya keinginan, saudara punya tujuan yang besar dalam hidup saudara, jauh lebih penting dari meraih keinginan dan tujuan besar itu adalah masalah karakter yang perlu kita benahi. Karena saya banyak melihat, saudara, orang-orang yang begitu menginginkan banyak hal misalnya dalam hidupnya, dan kemudian akhirnya dia mencapai itu. Setelah dia mencapai itu menjadi senjata makan tuan bagi dirinya sendiri. Itu menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Artinya apa yang dia capai itu menghancurkan hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak punya karakter untuk siap berada dalam posisi itu. Dia tidak punya karakter yang baik untuk dia bisa meraih itu dan kemudian menggapai itu semua. Sehingga ketika dia menggapainya, ketika dia tidak siap, itu malah berbalik menghancurkan hidupnya. Jadi sebelum kita berbicara tentang tujuan yang besar, hal yang besar yang perlu kita pikirkan adalah tentang karakter kita. Karakterlah yang harus kita benahi terlebih dahulu, sehingga kita siap menuju atau bahkan berada di posisi keberhasilan, berada di posisi yang kita inginkan, yang kita impikan, kita tuju, kita yang menjadi visi kita dan sebagainya. Siapkan karakter kita, saudara. Mereka tidak mencapai tujuannya karena karakter mereka tidak benar. Ataupun kalau ada seseorang mencapai tujuannya, ketika karakternya tidak benar, pencapaian tujuan itu pun akan menjadi berbahaya. Terlalu banyak orang yang berada di satu posisi yang luar biasa dan akhirnya terjun bebas, hancur sehancur-hancurnya. Karena apa, saudara? Karakternya tidak siap. Itu sebabnya hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, saudara harus punya tujuan yang besar. Saya berdoa tujuan saudara, kerinduan saudara, keinginan saudara di dalam perjalanan saudara bersama dengan Tuhan itu tercapai. Silahkan saudara buat tujuan, kerinduan, visi atau pencapaian besar dalam hidup saudara, dalam segala bidang kehidupan saudara. Tetapi untuk saudara bisa siap sampai di sana, saudara harus benahi karakter saudara. Karena kalau tidak, karakter saudara sendirilah yang akan menghalangi saudara meraih apa yang menjadi tujuan saudara. Ataupun
Ketika saudara berjuang dan bekerja keras, saudara sampai kepada tujuan itu, sesampainya di sana pun saudara akan hancur sendiri oleh karena karakter yang tidak benar tadi. Mari kita perbaiki karakter kita, sikap kita, hati kita, attitude kita, saudara. Mari kita perbaiki itu, mari kita benahi, belajar jadi orang yang rendah hati, belajar menjadi orang yang punya pikiran yang benar, belajar jadi orang yang di sini disebutkan tadi tidak, mereka gagal karena iri hati. Berarti kita belajar untuk tidak iri hati, belajar untuk membangun komunikasi, membangun pertemanan dengan cara yang benar, karena mereka bertengkar sehingga mereka tidak mencapai tujuan mereka, mereka berkelahi sehingga mereka tidak mencapai tujuan mereka. Mari kita membangun relasi kita, saudara, membangun persahabatan, pertemanan dengan sebanyak mungkin orang. Ya, memang dalam hidup ini ada begitu banyak macam orang. Saya mengalami dalam hidup ini, saudara, sebaik-baiknya yang kita lakukan selalu saja ada orang yang tidak baik, selalu saja ada. Dan dalam hal seperti itu, sikap yang saya ambil adalah tidak memusuhi siapapun. Tetapi terkadang memang ada orang-orang yang tidak bisa kita dekati sedekat-dekatnya. Dengan orang seperti itu saya tidak mau bermusuhan, tapi saya juga memutuskan untuk tidak dekat dengan orang seperti itu karena memang karakternya bermasalah. Artinya apa, saudara? Kita harus menjaga diri kita untuk ada di posisi yang benar. Sikap kita, pola pikir kita, hati kita, pergaulan kita dan sebagainya dan sebagainya. Kita jaga itu benar. Dan kalau kita jaga itu benar, yakinlah bahwa dengan sikap, karakter, attitude yang benar, saudara akan mencapai apa yang menjadi tujuan dan kerinduan saudara. Lalu berikutnya, saudara, apa yang membuat mereka tidak mencapai apa yang menjadi tujuannya? Kita lihat bersama ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, hal kedua yang membuat mereka gagal mencapai tujuan adalah mereka tidak berdoa. Artinya mereka tidak melibatkan Tuhan. Dalam hidup ini, saudara, kita perlu belajar banyak, persiapkan diri. Mari belajar banyak dalam hal apa yang saudara rindu. Saudara berhasil di sana, belajarlah sebanyak-banyaknya. Jadilah orang yang cerdas, jadilah orang yang begitu ahli dalam bidang saudara. Tapi hati-hati, jangan sampai tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Seringkali saya melihat, saudara, ada ketimpangan yang terjadi. Orang-orang yang kelihatan rohani terlalu memberatkan dalam mengandalkan Tuhan, tapi tidak berbuat apa-apa. Itu iman yang mati, itu omong kosong juga. Tapi di ekstrim yang lain ada begitu banyak orang juga yang begitu ahli, dia mendalami, dia kerja keras dan sebagainya, tapi dia tidak melibatkan Tuhan. Sama juga kosong, saudara. Kenapa? Karena dalam sekali petikan segala sesuatu bisa hancur dibuat Tuhan. Segala sesuatu dalam hitungan detik, segala sesuatu bisa hancur. Itu sebabnya, saudara, mari kita belajar, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, persiapkan diri yang terbaik. Jadilah orang yang lebih unggul daripada semua orang lain. Terlebih lagi dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, seharusnya saudara lebih unggul daripada mereka. Tapi jangan hanya unggul dalam apa yang saudara kerjakan, karakter dan perbuatan saudara, tapi libatkan Tuhan di dalamnya dengan berdoa. Kegagalan mereka tidak mencapai keinginan dan tujuan mereka karena mereka tidak berdoa. Lalu kemudian, saudara, berikutnya di ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Mereka berdoa tapi juga tidak mencapai tujuan, tidak mencapai keinginan mereka. Kenapa, saudara? Karena kamu salah berdoa. Ternyata bisa salah berdoa. Nah, mungkin saat ini muncul di hati kita, doa yang bagaimanakah yang salah? Kita lihat sama-sama, saudara. Sebab kamu meminta, itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Doa yang dinaikkan itu adalah doa keegoisan.
Doa dipanjatkan kepada Tuhan untuk memenuhi keinginan. Seharusnya prinsip dalam firman Tuhan itu adalah diberkati jadi berkat. Artinya kalau Tuhan memberkati kita, kita harus jadi berkat. Kita ini seperti pancuran yang berkat Tuhan mengalir ke dalam diri kita, tetapi kita juga mengalirkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita. Adakah saudara menjadi orang-orang yang egois, hanya memikirkan hidup saudara, memikirkan kepuasan hawa nafsu saudara dalam keinginan-keinginan saudara, pencapaian dan sebagainya? Ataukah hari ini saudara sedang berjuang karena rindu jadi berkat bagi banyak orang? Orang-orang yang berhasil luar biasa saudara adalah orang-orang yang berbuat banyak, yang menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Hari ini bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita rindu berhasil, dan kerinduan keberhasilan kita itu hanya untuk keegoisan diri, atau kita rindu jadi berkat? Mari lihat ke dalam diri kita. Jadilah jadi berkat. Hari ini pun kalau saudara diberkati, berpikirlah apa yang harus saudara lakukan supaya saudara bisa jadi berkat. Apa yang harus saudara kerjakan supaya saudara jadi berkat. Puji Tuhan saudara, hari ini ada renungan yang penting bagi kita dari prinsip-prinsip firman Tuhan, bahwa dalam hidup ini kita harus punya tujuan, punya keinginan dan sebagainya, yang tentu saja harus sesuai dengan kehendak Tuhan, prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan untuk mencapainya pun kita harus punya hal-hal yang sesuai dengan prinsip firman Tuhan, di mana yang pertama, kita harus punya karakter yang benar. Yang kedua, kita harus berdoa melibatkan Tuhan dalam tujuan dan visi kita. Yang ketiga, kita harus punya pikiran atau punya sikap, kita diberkati untuk jadi berkat, bukan hanya untuk keegoisan diri. Jadi hari ini saudara, jadilah orang berhasil, capailah tujuan saudara dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, di mana saudara berjalan dengan karakter yang benar, bekerja dengan karakter yang benar, bersikap dengan benar, attitude saudara benar, dan kemudian saudara rindu juga melibatkan Tuhan dalam segala hal yang saudara kerjakan hari ini, dan saudara rindu untuk jadi berkat. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Biarlah hari ini dalam melakukan segala kegiatan saudara, saudara tetap ada pada karakter yang benar. Libatkan Tuhan di sana dan rindulah untuk menjadi berkat. Berfikirlah bagaimana untuk jadi berkat. Sehingga dengan demikian, apapun yang menjadi tujuan dan keinginan saudara tercapai. Itu yang menjadi doa saya. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa untuk kegiatan kita hari ini. Namun sebelumnya, mari buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan. Dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu, apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara. Hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka.
Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja, berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka. Ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan. Dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka para pedagang ya Tuhan.
Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan, yang menjaga melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak. Di dalam nama Yesus Kristus,
Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.